Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Stok semakin langka, kenaikan harga beras kian tak terkendali. Belasan guru honorer mengadukan nasib mereka ke kantor BKD. Laki-laki ikat pinggang, pakai ikat pinggang SMA 7. Tapi nggak tahu anak SMA 7 atau Seorang remaja ditemukan tewas di proyek embung. pakai celana pramuka, baju pramuka. Apa di anak-anak infonya ya? Bukan ya? Laki-laki ikat pinggang, pakai ikat pinggang SMA 7. Mayat seorang remaja laki-laki ditemukan di sekitar lokasi pembangunan embung di Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, Senin petang. Korban diduga sudah meninggal lebih dari 3 hari sebelum jenazahnya ditemukan. Ditemukan jenazah satu orang. Hasil pemeriksaan di lokasi, korban diduga berusia 15 tahun dan menggunakan ikat pinggang bertuliskan SMA Negeri 7 Bandar Lampung dan ditemukan 2 pasang sandal diduga salah satunya milik korban. Menurut polisi, jenazah pertama kali ditemukan oleh rombongan remaja yang sedang mencari tanah liat di sekitar embung ini. Ditemukan sama anak-anak yang lagi main mencari tanah liat. Jadi dia melihat ada mayat, langsung lari dia menghubungi orang tuanya. Untuk mayat itu usianya sekitar 15 tahun. Untuk jenis kelamin pria itu. Dugaannya itu remaja berarti Bang ya? Remaja. Nah kalau untuk di jasadnya sendiri ditemukan luka-luka nggak Bang? Untuk sementara belum tahu kita ada luka apa enggaknya. Lagi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Setelah menjalani visum di lokasi, polisi kemudian mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses diidentifikasi dan autopsi. Penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan polisi. Fabi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Infonya ya? Bukan ya? Embung. Kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS dengan terdakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Tanggamus, Aswin Dasmi, mulai disidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Selasa siang. Selain Aswin, ada 3 terdakwa lain dalam kasus ini yang turut disidang. Mereka adalah Munzir, Febriansyah, dan Ahmad Ridon dari Pemda dan rekanan Dinas Pendidikan Tanggamus. Namun ketiganya diadili dalam sidang yang terpisah. Keempatnya dituntut karena korupsi dana BOS SD dan SMP se-Tanggamus tahun anggaran 2020 senilai 7,8 miliar rupiah dengan kerugian negara hingga 600 juta rupiah. Melalui penasehat hukumnya, Aswin tidak melakukan pembelaan dan minta kasus tersebut dibuktikan di persidangan. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dan di sekolah SD dan SMP penerima dana BOS afirmasi dan kinerja tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum terhadap tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Didakwa melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 dan atau pasal 3. Nah, didakwanya secara alternatif pasal 2 atau pasal 3 yang subsidiarnya, primernya pasal 2. Sidang korupsi dana BOS ini ditunda pada Selasa pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ada semacam menu
Rekapitulasi perolehan suara pemilu di tingkat PPK atau kecamatan sempat tertunda selama 2 hari akibat sedang diperbaikinya aplikasi Sirekap oleh KPU Pusat. Selasa siang, rekapitulasi di tingkat kecamatan di Bandar Lampung sudah kembali dimulai dan berjalan lancar. Komisioner KPU Bandar Lampung Ferry Triatmojo mengatakan target rekapitulasi tingkat kecamatan akan selesai pada hari Jumat besok lusa. Sejauh ini rekapitulasi di 20 kecamatan sudah mencapai lebih dari 60% dan seluruhnya berjalan lancar. Di Bandar Lampung, rekapitulasi suara tingkat kecamatan menggunakan Sirekap dan tidak menggunakan file PDF writer seperti yang diperintahkan KPU Pusat untuk daerah yang minim jaringan. Kecamatan di Kota Bandar Lampung ada 20 kecamatan. Seluruhnya menggunakan Sirekap untuk proses rekapitulasi. Jadi 20 kecamatan itu melakukan rapat pleno rekapitulasi dengan menggunakan Sirekap. Yang dimaksud menggunakan Sirekap adalah bukan menggunakan file PDF writer yang diberikan oleh KPU RI. Itu hanya diberikan oleh KPU RI kepada daerah-daerah yang dimungkinkan ada kendala jaringan. Penggunaan aplikasi Sirekap sebagai alat bantu penghitungan perolehan suara pemilu oleh KPU pada pemilu ini sempat kontroversi karena sering error, serta data yang dimasukkan banyak yang tidak sesuai dengan hasil sebenarnya. Ini sempat menyebabkan menurunnya kepercayaan warga terhadap hasil pemilu. Meski KPU Pusat menyatakan bahwa Sirekap bukan sebagai penentu hasil pemilu, namun KPU hingga kini tetap menggunakannya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sepekan setelah pencoblosan, tidak ada satupun caleg di Lampung yang stres akibat kalah pemilu. Data ini diungkapkan pihak Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Pesawaran pada Selasa siang. Meski demikian, Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa tetap siaga menangani kesehatan caleg stres tersebut hingga masa pemilu 2024 berakhir. Kepala Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Dr. Haikboy mengatakan telah membentuk tim khusus kesehatan untuk menangani caleg stres yang terdiri dari 5 dokter spesialis dan perawat. Selain itu, Rumah Sakit Jiwa juga menyiapkan 10 tempat tidur khusus untuk pasien caleg stres akibat gagal ke parlemen. Ruang perawatan bagi pasien caleg stres dibedakan dengan pasien lainnya. Ruangan kelas 1 ataupun ruangan yang membutuhkan memang tempat tidurnya yang kondisi bednya yang berbeda dibandingkan pasien dirinya. Itu telah kami siapkan sekitar hingga 10 tempat tidur kalau saya tidak salah ingat ya. Gitu. Jadi ada 10 bed yang sudah kami siapkan untuk pasien-pasien yang mengalami keluhan-keluhan yang mungkin akan terjadinya setelah pos pemilihan ini. Itu indikasi kategorinya apa aja sih dok terkait ada gejala sampai hingga masuk ke RSIC? Kalau misalnya dia memerlukan rawat inap, indikasi yang harus dipenuhinya itu sebenarnya salah satunya adalah adanya kemungkinan dia membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Berdasarkan data RSJ Pesawaran, pada pemilu 2019 merawat 3 caleg stres akibat kalah pemilu. Ketiganya dirawat karena sering mengamuk dan dinilai bisa membahayakan keselamatan orang lain. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.